intimidasi kepada warga yang melakukan tidak setuju. Jadi kalau ada warga yang tidak setuju dengan kebijakan beliau, disomasi menggunakan kantor advokat. Jadi paham ya, dia RT, tapi kalau mensomasi warga yang tidak setuju dengan kebijakannya, dia gunakan form advokat. Udah paham ya? Paham nggak? Dia RT, ketua RT. Ketika ada warga yang tidak setuju, maka disomasi dengan menggunakan form advokat. Nah, yang ketujuh adalah melakukan dugaan pembangunan liar di lahan fasilitas umum. Nah, semenjak kemarin itu, sejak kita press release, sudah dibetul-betulkan hal yang benar sesuai dengan amanat undang-undang. Kalau sudah dilaporkan ke penegak hukum, tidak diapa-apain dulu. Nah, sekarang sudah berusaha dibereskan seperti yang kalian lihat. Nah, itulah kemudian makanya kita laporkan Pak RT ini dengan sangkaan bahwa dia melanggar pasal 263 dan sebagainya, seperti terurai di sini. Melanggar pasal 170, Junto 406, Junto 263, Junto 372 dan 374. Ini. Yang paling parahnya lagi adalah dia menggunakan pendekatan administrasi juridis formal Pemda DKI untuk melakukan transaksi dia, yaitu Chinese Town. Inilah kira-kira. Ada pertanyaan lain? Pak, itu yang dimaksud konsorsium siapa sih Pak? Yang dimaksud Chinatown itu karena kan Pak Rian udah ngirim rencana itu Pak. Nah, rencana Chinatown ini perusahaan mana yang akan membangun itu Pak? Untuk perusahaannya sementara belum kita publish karena kita gunakan metode pendekatan hukum. Setiap orang berhak untuk menyatakan tidak, karena kami sedang menyurati perusahaan ini untuk minta keterangan. Sampai sekarang belum dijawab keterangan kami, tetapi ada pembicaraan daripada Riang Prasetya dengan Pak Johnson, dengan Pak RW, dengan 11 RT yang menyatakan dia akan melaksanakan program Chinese Town apapun risikonya. Dan itu ada tadi dalam surat jawaban daripada RT juga RW. Nah, ada surat jawaban daripada rukun warga yang menyatakan seperti itu, dan ada juga dalam jawaban daripada yayasan. Ada pertanyaan lain? Pak, tadi ada sebut nama Pak Johnson itu apa dia terkait dengan perusahaan pengembang Pak? Bukan perusahaan pengembang. Ya, dia apa namanya itu, Pak Johnson itu dari salah satu yayasan pengembang. Yayasan kebangsaan. Yayasan kebanggaan. Tapi tadi percakapan tadi menunjukkan bahwa dia mendukung proyek Chinatown ini, apa betul Pak? Ya, itu dialognya. Tapi apakah itu dialog itu merupakan dia bagian daripada itu atau tidak, itu tergantung penilaian polisi. Pak, apa ada nilai hukumnya Pak dari rencana Chinatown dan kerusakan bangunan warga, halaman warga? Nah, itulah sebabnya kita kita beritahukan kepada pers bahwa ada pembicaraan daripada Bapak RT dengan Pak Johnson, kemudian ada dialognya berikut dengan gambar-gambarnya yang menggambarkan ada program Chinese Town, ada bahasa yang ditutur katakan, sehingga apakah ini merupakan suatu niat atau tindakan Pak RT dan Pak Johnson dan sebagainya. Nah, kita akan minta nanti selidiki oleh Pak Polisi. Jadi bukti-bukti ini menurut Bapak sudah kuat?
bukti-bukti ini sangat kuat karena dibicarakan di tingkat RW dengan 11 RT, kemudian dibicarakan dengan WhatsApp, dibicarakan juga dengan ibu atau yayasan, ibu Deni Bahar. Kira-kira tujuannya apa Pak? Konspirasi atau gimana? Tujuannya ada konspirasi jahat. Ada konspirasi jahat Pak ya? Iya. Bagaimana, ada pertanyaan lain? Bagaimana? Doorstop. Oke. Sedikit tambahan mungkin Pak. Tadi terkait dengan ujaran pribumi non pribumi ya. Tadi saya lihat dari ketua mungkin pasalnya kurang karena di undang-undang kita itu ada yang namanya undang-undang pencegahan terhadap diskriminasi. Ya. Kita tentu tahu ya, dulu di tahun 97-98 itu sempat terjadi hal yang sangat menurut saya itu tidak bermoral. Lalu sekarang kita lagi memposisikan bagaimana Indonesia ini bisa menjadi milik semua. Tidak ada diskriminasi. Oleh karena itu diaturlah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pencegahan diskriminasi baik agama, etnis maupun suku. Nah ini di pasal 15. Bapak Gustur dialognya. Iya. Di pasal 15 dan pasal 16 dalam undang-undang ini dijelaskan ada ketentuan pidananya untuk setiap orang yang melakukan diskriminasi dalam bentuk suku, agama, dan ras. Nah ini menurut saya perbuatan yang serius apabila seseorang yang ditunjuk pemerintah daerah untuk menjadi pemimpin di rukun tetangga melakukan pembedaan terhadap ras, suku, dan agama. Bagaimana dia menjadi contoh kalau dia sendiri tidak bisa memberikan contoh mengenai perbedaan? Tidak ada yang lebih berhak dari setiap warga negara Indonesia untuk tinggal di Republik ini. Apabila ada orang-orang yang masih berpikiran primitif dan melihat segala sesuatunya dalam bentuk sara, menurut saya ini akan menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa ini. Ini berbahaya teman-teman. Dan kalau memang nanti ada cukup bukti, mungkin ini juga akan dimasukkan sebagai materi pelaporan apabila yang bersangkutan tidak bertobat. Demikian, terima kasih. Hanya ada satu pemberitaan yang benar. Nah ini ya disesuaikan dengan azas hukum, audi alteram partem. Dengarkanlah kedua sisi. Inilah negara kita, musyawarah, mufakat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang disebut dengan rakyat? Pengusaha juga adalah rakyat, ketua RT juga adalah rakyat, warga juga adalah rakyat. Namun pemberitaan yang sekarang sering beredar di mainstream maupun di sosial media seakan-akan ya hanya salah satu pihak lah yang menjadi malaikat. Nah ini kan perlu kita perjelas semuanya duduk persoalannya. Saya mulai dari yang pertama mengenai penindakan. Ya. Apabila ada suatu pelanggaran terhadap perda ataupun aturan hukum yang lain, itu ada entitas ataupun ada penegak hukum yang seharusnya melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan amanat undang-undang. Kalau tindak pidana umum ada kepolisian, kalau perda ada Satpol PP. Tugas dan tanggung jawab rukun tetangga, kepala rukun tetangga adalah menegakkan ataupun menyelesaikan secara administratif. Jadi apabila ada pelanggaran perda, bukan RT-nya yang membongkar secara paksa. Ini dicatat teman-teman ya. Karena kita berbicara negara hukum. Hukum itu ada hukum formil, ada hukum material. Hukum formil itu adalah bagaimana kita menyelaraskan penegakan hukum material. Hukum material itulah dari undang-undang sampai dengan perda. Jadi tidak dibenarkan apabila ada seseorang yang menganggap dirinya memiliki kekuatan untuk mengeksekusi ataupun melakukan penegakan hukum tanpa proses hukum acara yang benar. Itu yang pertama. Jadi kalau ada yang melakukan itu, siapapun itu ya, itu tidak dibenarkan. Main hakim sendiri namanya. Itu nggak boleh. Kadang-kadang kita kalau melihat ormas main hakim sendiri, kita kan suka komplain. Nah ini sama, kita harus menempatkan juga posisinya dalam hal ini secara objektif. Yang pertama tadi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, khususnya rukun tetangga. Lalu yang kedua tadi mengenai dugaan adanya kalau saya kutip ya dari teman-teman, kelebihan bayar gitu ya, kalau apa kelebihan tagih atau kelebihan bayar lah kalau positifnya.
Nah, sehubungan dengan temuan ini saya pikir sangat penting ya untuk segera dilaporkan pengeluaran-pengeluaran yang didapat dari tagihan per masing-masing ruko ini supaya tidak ada ya, supaya tidak ada prasangka buruk juga terhadap RT tersebut. Karena ini kan tadi ada 4 ruko yang ada selisih 150.000. Tadi saya dengar dari ketua kita ada 120 ruko di bawah RT tersebut. Nah, apakah semuanya diberlakukan sama? Nah, kalau semuanya diberlakukan sama, tentunya setiap warga ini berhak mendapatkan pertanggungjawaban. Kemana selisihnya itu? Kalau semuanya ditagih kelebihan sebesar selisih 150.000. Tapi kalau tidak, dijelaskan kenapa kok ada perbedaan antara ruko yang satu dengan ruko yang lain, kelebihan bayar tersebut, dan digunakan untuk apa kelebihan uang tersebut, supaya tidak ada kesimpang siuran dan juga prasangka buruk terhadap RT. Intinya saya yakin semua yang ada di sini memiliki etikat baik. Selagi dasarnya adalah hukum, maka hukumlah yang menjadi panglima. Tidak boleh ada arogansi dan tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan. Karena jangan hanya karena bermodal sosmed, semua sepertinya berita itu yang benar hanya dia gitu. Kalau begitu, mohon maaf ya, itu juga keahlian kami. Tapi kami tidak mau lah dalam hal ini kita menggunakan cara-cara tersebut. Jadi mulai ke depan saya berharap ada keberimbangan dalam pemberitaan sehingga semua bisa ditempatkan sesuai dengan porsi masing-masing. Kalau dari warga salah, warga akan dengan lapang dada menerima kesalahan tersebut. Tapi kalau ada juga kesalahan dari oknum yang lain, khususnya dari Pak RT sebelah, ya tidak ada salahnya juga untuk melakukan klarifikasi, ataupun kalau memang keberatan ya nanti kita akan gunakan hak hukum masing-masing. Demikian, terima kasih.